Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai Sobat Eljon, kembali lagi bersama saya Yuni Keswandi dalam L-Talk Empowering Life Through Communication. Kita masih berdiskusi membahas mengenai unfair advantage dan masih bersama kedua panelis kita dan satu narasumber hebat kita. Ada Kak Doni, Kak Roni, dan Mbak Meris di sini. Nah, kali ini kita ada di segmen Pacul, pakar curhat loh. Jadi siapa? Pacul, oh ada gerakannya ya sekarang ya. Nah, memang selalu kita berinovasi ya. Oh, iya. Nanti tiap episode beda ya. Iya. Nah, jadi di sini siapa yang akan Kalau namanya pakar kita serahkan kepada narasumbernya pakarnya. dulu. Ini apa segmennya? Ini bagaimana pendapat dari Mbak Meris tentang namanya unfair advantage? Oke, kalau saya selalu melihat itu jadi suatu peluang. Jadi suatu peluang untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik. Karena kalau kita berbicara bisnis, berbicara dari apapun juga, orang tujuannya selalu mencari sesuatu yang keuntungan. Nah, itu sesuatu hal yang menjadi keunikan kita, menjadi hal yang jadi pembeda kita dengan orang lain. Kalau saya bilang jangan pernah takut untuk berbeda, Ya. karena berbeda itu keren. Ya, berbeda tuh keren ya. Tapi aku sedikit penasaran nih, Mbak, kalau misalnya ini kan kita memiliki pola pikir dan mindset seperti ini kan, Ya. nggak langsung, nggak ujuk-ujuk dari kecil gitu ya. Kalau Mbak Meris sendiri, pernahkah kayak ada merasakan hal yang sebaliknya sebelum ada di posisi yang seperti ini? Pernah, pasti semua kan berproses ya, tapi bukan karena generasi baby boomer. Tetap ya nggak tahu ya. Itu tolak ukurnya, titik baliknya saat Iya. Mbak Meris itu yang tadinya berpikiran kebalikannya menjadi menganggap ini semua menjadi sebuah keuntungan tuh apa? Oke, kalau saya cuman kata kuncinya sebenarnya begini, ketika kita tahu diri bahwa kita ada di bumi ini sebenarnya tujuannya apa, kita makhluk, kita punya sesuatu hal yang harus kita pertanggungjawabkan nantinya, itu insya Allah akan lebih mudah gitu jalannya. Iya, tujuan hidup ya. Iya, Iya, betul. Jadi setuju. value Iya. hidup kita apa, tapi memang itu berproses. Kembali lagi itu berproses. Jadi kata kuncinya adalah kita harus tentukan dulu value kita apa, hidup kita apa. Nah, nanti di situ baru kita ikutin prosesnya. Iya. Setuju. Ada tanggapan nih mungkin dari pakar-pakar yang lain? Kalau misalnya dari saya, kalau misalnya kita bercerita namanya unfair advantage, tadi udah diceritakan sama Mbak Meris ya tentang keuntungan, kelebihan. Itu suka banget ya itu bro ya. Semua tentang untung, tentang uang gitu kan. Yang saya baca ada sesuatu kelebihan dari yang misalnya orang bilang, misalnya orang budek. Ya. Orang budek itu nggak bisa denger langsung 100% semuanya. Betul nggak? Ya kan? Kalau orang disebutnya namanya peluang, dia nggak dengar peluangnya tapi dia dengar uangnya. Wah, bagus. Sesuatu, mana tahu, oh ini dibilang sesuatu yang bakal Tapi orang budak itu panjang umur loh. Oh iya, pas tuh lagi mau dipanggil. Ini kadang-kadang kalau namanya ini BBK ya. Bercanda bawa kubur. Contohnya offset ya. Ada satu lagi nih. Tapi sejatinya manusia itu sebenarnya dalam antrian. Betul. Kita seperti di ruang tunggu pesawat, tunggu berangkat pulang ke Tuhan gitu kan. Ini bukan artinya motivasi untuk semua orang untuk menjadi orang yang budak kan. Nah, ada satu Tapi misalnya kadang-kadang keunggulan ya, nih. jadi orang budak itu juga perlu. Ah iya betul. Sebentar sebelum dilanjutkan nih ya, sorry, ini karena temanya masih nyambung. Iya. Jadi dalam sebuah balapan, sprint ya, lari itu kan, Iya. ada 10 negara ikut di situ, kemudian wasit menembakkan pistol, berlarilah 10 orang dari berbagai negara itu, termasuk dari Indonesia, ya kan? Tahu yang menang siapa? Bukan dari Afrika. Indonesia. Indonesia. Ya, waktu diwawancara sama reporter TV olahraga ditanya, congratulations sir, ya kan? Apa tipsnya sehingga bisa menang? Dia ngomong, saya ulang ya, apa tipsnya? Oh ternyata dia budak. Oh. Apa pesan moralnya? Ketika kita berada dalam lintasan atau arena, sering kita terganggu dengan apa kata orang. Oh. Di lintasan itu yang lebih berisik siapa? Penonton. Betul. Ya kan? Lari, kurang ke kiri, kurang ke kanan gitu Iya, kan? iya. Kita sampai akhirnya lebih banyak dengerin apa kata orang. Sehingga lupa fokus kita untuk sampai ke garis finish. Sementara suara yang harus didengar itu bukan suara orang, tapi suara hati dan suara Tuhan. Wah.
Quotes. Keren banget ya. Lanjut. Itu dari kata-kata budak aja udah jadi quotes gitu loh. Luar biasa. Memang kalau saya di sini tujuannya adalah memancing orang-orang untuk bisa membuat quote dalam satu hari. Nah, balik lagi ke soal budak. Budak ini adalah satu tema yang menarik, ya kan? Jadi kalau misalnya kita cerita, ini bukanlah sesuatu namanya kekurangan. Jadi kalau misalnya ada banyak orang bilang, aduh kalau misalnya saya kekurangan namanya pendengaran, ini menjadi sesuatu hal yang, aduh saya malu nanti kalau ketemu sama orang lain. Tapi seberapa banyak orang yang budak yang berusaha menjadi lebih bagus, betul nggak? Seperti tadi di dalam namanya perlombaan, betul kan? Dan tahu nggak ada satu keuntungan lagi, unfair advantage lagi kita bilang kan ya, orang budak adalah orang yang paling susah dihipnotis. Kenapa orang mau Apa? Iya, makanya mau nah. Pas aku jadi budak. Contoh ya. Kalau misalnya ini dalam kita bercerita ini dalam sisi untuk kita mengedukasi pada sahabat Eljon di luar sana. Kalau misalnya mereka berpikir, oh ternyata ada saya banyak yang dihipnotis sama orang, ya kan dihipnotis gara-gara apa? Saya ditepuk itu langsung bisa tidur. Enggak loh, itu bukan hipnotis ya. Nah, yang namanya hipnotis adalah ketika kita melakukan sesuatu kontak atau misalnya kita bercerita Sadar ya. atau kita lagi berkomunikasi, dia sadar gitu loh. Tetapi orang-orang yang budak ketika kita bilang, kamu akan merasa menjadi lebih nyaman lagi. Gimana? Hah? Apa? Dia tidak tahu. Nggak mungkin bisa dihipnotis gitu. Malah yang menghipnotis terhipnotis. Iya, dia terhipnotis. Mendingan gue cari yang lain. Oh iya, itu kelebihan ya. Itu menjadi sesuatu namanya kelebihan, dan ini juga menjadi suatu tadi betul banget tadi dibilang sama Bro Doni ya, ketika di dalam namanya suatu lintasan, ketika kita mengerjakan suatu pekerjaan, banyak sekali orang-orang yang terlalu sensitif telinganya, betul nggak? Terlalu sensitif karena dibilang oh jelek, atau jangan-jangan dia mendengar suara jeritan hatinya sendiri, jelek ya kan? Berbahagialah orang-orang yang tidak bisa mendengarkan suara hatinya kadang-kadang, ya kan? Dia bagus atau jelek dianggap bagus saja, oh masih kurang bagus, dia inovasi lagi. Jadi para sahabat Eljon, apapun kekurangan Anda harus menyikapinya secara positif sehingga itu menjadi unfair advantage Anda. Dan lakukanlah itu secara persisten dan konsisten. Maka itu akan menjadi nanti ke depannya menjadi kelebihan Anda dan Anda bisa manfaatkan menjadi satu keuntungan Anda. Super sekali. Quotes of the day. Aku penasaran lah, pengen tanya Mbak Meris, ada nggak pengalaman ngadepin orang yang bukan cuma budak ya, tapi gablek gitu loh? Maksudnya udah nggak bisa diapa-apain sampai istilahnya udahlah cuma dia dan Tuhan aja lah yang tahu gitu loh. Pernah? Terus ngadepinnya gimana tuh kayak gitu? Ditimpuk. Intinya begini, ketika kita menghadapi orang-orang unik ya, saya nggak mau bilang orang unik, aneh, ya. orang unik, yang uniknya skalanya tinggi banget. Wih, bahasanya bagus ya, unik ya. Jadi saya soalnya suka meminimais berbahasa negatif. Oh, oke. Karena itu nanti terinternalisasi ke dalam. Iya. Jadi kalau menghadapi orang-orang yang seperti itu tergantung mood saya. Kalau energi saya banyak akan saya ladenin. Kalau energi saya nggak banyak, itu dia saya pura-pura bukan cuma budak, tapi pura-pura buta nggak lihat. Kalau ada komunikasi itu. Iya. Jadi biarkan hanya dia dan Tuhan aja yang tahu. Benar. Iya, Artinya gini, dia ketika orang buang sampah ke kita jangan ambil. Betul. Kita balikin lagi gitu sampahnya, atau kita buang ke tempat sampah, buanglah pada tempatnya. Oh iya, tapi itu nggak berlaku kalau di rumah ya Mbak ya. Karena kalau bini udah ngomel, gue nggak bisa kayak gitu, gue tetap harus mendengarkan dan melihat ya kan. Iya. Walaupun pura-pura sih. Ini ditonton nggak? Iya. Ini ditonton nggak? Aduh, lupa. Makanya kebanyakan kalau Bro Doni lagi di rumah, dia lagi dipanggil, mas nggak, dia nggak denger. Tadi yang ngomong siapa? Udah terlatih. Nah, tadi kan kita sempat ngomongin uang, karena ngomongin budak. Dia yang ngomong Iya. Tahunya doang ya. Atau jangan-jangan sudah terlatih semua jadi budak ya? Cuma gara-gara uang. Kayaknya seperti itu ya. Iya. Curiganya sih kayak Gitu gitu. ya. Nah, ini untuk sebagai penutup nih. Mungkin ada tips-tips nih biar sahabat Eljon semuanya bisa memiliki karakter penarik uang kalau gitu. Karakter penarik uang ya? Iya. Bukan sesuatu jimat untuk penarik uang ya? Oh, jangan dong kalau Berarti itu ya. dari unfair advantage-nya itu bisa diubah menjadi money. Sesuatu. Iya. Nah, pertama kita harus sadari dulu apa namanya kekurangan kita ya. Kekurangan kita itu bisa menjadi sesuatu yang unfair ya. Jadi orang banyak berkata gini, sesuatu yang kelebihan kita dong. Kalau kelebihan misalnya contoh gini deh. Orang banyak bilang kelebihan kamu apa sih? Oh, kelebihan saya jago ngomong. Banyak nggak yang jago ngomong? Banyak, betul nggak? Iya. Kelebihannya apa? Misalkan contoh nih, aduh kelebihannya saya nggak bisa jago ngomong, sebenarnya saya gagap. Ada loh, ada orang yang menggagap-gagapkan dirinya, akhirnya menjadi
pelawak yang terkenal, akhirnya punya banyak uang, Iya. ya kan? Sadari sebenarnya apa yang bisa Anda bikin sesuatu yang unik dan lakukan itu secara persisten dan konsisten, maka itu akan menjadi kelebihan Anda. Seperti itu. Oke, kalau dari Kak Doni? Ya, saya setuju ya. Karena ini mau closing jadi harus bijaksana ya. Iya. Tetap quotes-nya udah saya ambil. Yang jelas begini, benar kata Mbak Meris tadi, jangan takut berbeda. Ya, saya kurang sependapat mungkin dengan gaya edukasi zaman dulu yang semua harus disamakan, diseragamkan. Dan itu mulai saya ubah di rumah saya. Artinya ketika anak saya pulang memperlihatkan hasil nilai sekolahnya yang tentu bervariasi ya. Ada anak yang di bidang eksak dia bagus, ada anak yang di bidang olahraga dia bagus gitu kan. Bagi saya semua bagus. Ya, dan saya puji, saya peluk, kemudian saya apresiasi. Ya kan? Walaupun memang tidak ada yang melanjutkan bakat saya. Ya it's okay. Ya kan? Artinya apa? Mereka hidup di zamannya sendiri. Ya kan? Jadi kita harus dukung, kita harus apresiasi. Termasuk dengan bagaimana menghadapi orang. Kalau kita paham bahwa setiap orang itu berbeda dan setiap perbedaan itu adalah istimewa, kita juga harus punya cara dan strategi untuk menghadapi orang yang berbeda-beda. Nah, jadi bagi saya, buat teman-teman semua, menjadi orang yang berbeda adalah sebuah keuntungan. Kalau Anda merasa belum berbeda, temukan faktor pembeda dari diri Anda sehingga jadikan itu sebagai sebuah kelebihan. Gitu. Woi, akhirnya quotes jadi juga. Last but not least, kalau dari Mbak Mary. Oke, kalau dari saya sedikit cerita, masih ada waktunya kan. Jadi ada orang yang punya penginapan di satu desa. Dia kebetulan narasinya adalah tidak bisa berbicara bahasa Inggris, dia tidak bisa berbicara bahasa Indonesia, dan aktivitas beliau setiap hari adalah ke sawah, perkebunan. Jadi dia cuma ngangkat kayu ke sawah. Sampai dengan hari ini penginapannya dia yang menginap di tempatnya dia itu non-stop, dan itu adalah orang asing. Turis asing. Kenapa? Dia pakai bahasa apa itu? Jadi memang narasinya adalah dibuat bahwa ketika Anda ikut dengan orang ini, Anda tidak bisa berinteraksi, tapi Anda hanya follow aja apa yang dia lakukan. Nah itu kan jadi pembeda jadi ya. Customer udah tahu ya. Betul. Jadi pembeda. Intinya adalah Malah boleh suka dong, lebih privasi suka kan? Jadi kearifan lokal kan Ya. jadinya. Jadi kearifan lokal. Jadi intinya adalah kita harus paham dulu kelebihan dan kekurangan kita. Ketika kita fokus kepada kelebihan kita itu bagus. Tapi ketika kekurangan kita bisa manage untuk menjadi itu dia tadi unfair advantage, itu insya Allah semuanya akan jauh lebih indah. Wow. Kita keren. nggak pernah diminta untuk sukses kok. Yang Iya. diminta untuk dilakukan adalah berusaha. Iya, Karena dari berusaha itu kita akan menemukan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk sukses. Wih. Luar Begitu ya. biasa. Kali ini pasti banyak banget sahabat Aljon mendapatkan insight ya dari episode Ini 30 SKS loh ini. kurang 300. Luar biasa ini. Justru apa ya, ini yang mungkin banyak banget sahabat Aljon yang kurang mengerti tadinya, karena udah menonton episode kali ini, sahabat Aljon jadi menyadari bahwa kita semua memiliki keunggulan dan bahwa perbedaan itu adalah justru sesuatu hal yang menguntungkan. Makanya itu sahabat Aljon cari perbedaan, kira-kira sahabat Aljon memiliki perbedaan apa ya, dan dijadikan itu sebagai sesuatu hal yang positif. Nah sahabat Aljon, mungkin sahabat Aljon masih mau berdiskusi mengenai hal ini atau mengenai komunikasi-komunikasi lainnya, tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Tapi jangan sedih sahabat Aljon, karena kita akan berjumpa lagi di episode-episode berikutnya. Makanya sahabat Aljon, jangan lupa untuk terus saksikan L-Talk Empowering Life Through Communication hanya di Aljon TV. Masih bersama saya Yunika Suwandi dan ada kedua panelis kita, Pak Doni De Kaiser. Terima kasih. Terima kasih. Pak Terima Doni, kasih. Francis, terima kasih, dan Mbak Terima Nanis, kasih. terima kasih juga. Terima kasih. Sampai jumpa sahabat Aljon, kita akan bertemu di episode selanjutnya yang pastinya gak kalah seru. Halo semuanya, saya Ros Ananda Mutira Kansil, Putri Pariwisata Indonesia DKI Jakarta 6. Sudah nonton videonya kan? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih.